Assalamualaikum. Kali ini di materi prakarya kelas 9 akan dibahas mengenai komoditas, sarana, dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Di mana materi ini merupakan materi bab baru setelah PTS online. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya dapat melihat materi ini. Oke, kita ke pembahasan materinya. Di mana materi ini dibahas tentang komoditas ikan konsumsi, sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi, dan terakhir wadah budidaya ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi. Yang pertama ada tiga macam ikan konsumsi, ada ikan air tawar, ikan air payau, dan juga terakhir ikan air laut. Yang pertama kita bahas dulu ikan air tawar, di mana ikan air tawar itu air yang tidak berasa, tawon dari air asin. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Beberapa jenis ikan yang dapat dibudidayakan di perairan tawar adalah ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan bawal, ikan nilem, ikan tawes, dan juga ikan gurame. Ikan nila. Adapun ciri khas dari ikan nila adalah garis-garis vertikal yang berwarna hitam pada sirip ekor, punggung, dan juga duburnya. Ikan ini hidup di lingkungan air tawar, air payau, dan juga air laut. Kalau di laut, kadar garam air yang disukainya itu antara 0 sampai 35 ppt. Lalu ikan lele, sejenis ikan yang hidup di air tawar. Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Dan ini ada contoh gambar dari ikan air tawar, ada ikan nila dan juga ikan lele. Lalu ikan air payau, di mana air payau itu artinya campuran air laut dan air tawar dan membentuk air payau. Air payau biasanya ditemukan di daerah muara dekat pesisir. Beberapa komoditas ikan konsumsi air payau adalah ikan bandeng, kakap, kerapu, bawal bintang, mujair, kepiting, udang, rajungan, rumput laut, dan sidap. Ikan bandeng. Ikan bertulang keras dan dagingnya berwarna putih susu dengan struktur daging padat. Udang windu. Kebanyakan jenis ini adalah pemakan bangkai atau daging. Ini ada contoh gambar dari ikan air payau, ada ikan bandeng dan juga udang windu. Ikan laut. Contoh itu ada kakap putih, di mana hidupnya itu di muara sungai, tambak, hutan bakau yang punya air jernih dan beriak-riak, pantai karang, perairan laut dangkal sampai dalam, pelabuhan, kedalaman airnya itu lebih dari 8 meter, pantai berbatu, serta muara sungai dengan kondisi khas tertentu. Ikan tongkol, berwarna agak gelap dan langsing, banyak dikonsumsi masyarakat Jawa dan juga Sumatera. Ikan tuna, dikenal memiliki nilai jual yang tinggi karena ukurannya yang besar, termasuk paling mudah dicari olahannya, seperti bakso, abon, ikan kering, atau dikalengkan dengan mayones. Ini ada contoh gambar dari ikan tongkol dan juga ikan tuna. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Sistem budidaya pada pemasaran ikan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem budidaya ikan yang berhubungan dengan daratan dan sistem budidaya ikan yang berbasis air. Kelompok pertama ini antara lain terdiri atas kelompok kolam air tenang, kolam air deras, kolam atau tambak, bak, akuarium, dan juga tangki. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas jaring apung, jaring tancap, keramba, dan kombongan. Sarana produksi itu meliputi bahan dan juga alat, di mana bahannya itu terdiri dari benih, di mana benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Pakan, makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak dan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad. Contoh pakan alami itu fitoplankton, zooplankton, dan juga bentos. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet, pupuk, bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami.
Dan ini ada contoh benih ikannya, ada pakan ikan, lalu ada pupuknya. Di sini contoh itu pupuk cair. Lalu ada air, harus disesuaikan dengan jenis ikannya. Apabila ikan tawar, maka diberi air tawar. Kapur berfungsi untuk menstabilkan keasaman tanah dan juga air. Obat-obatan diperlukan saat ikan mengalami kendala sakit. Lalu ada peralatan budidayanya, ada penggaris, serok jaring, bak sortir, timbangan, dan tudung saji. Ini ada serok jaring, ada bak sortir, ada timbangan, dan tudung saji. Wadah budidaya ikan konsumsi. Pertama ada kolam, tempat untuk menampung air dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk budidaya ikan. Ada 3 jenis kolam berdasarkan sistem budidayanya, yaitu tradisional atau ekstensif, keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah, semi intensif, bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Lalu ada intensif, keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain itu, jenis kolam berdasarkan proses budidaya dan fungsinya, yaitu ada kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Bak atau tangki, suatu wadah budidaya ikan yang sengaja dibuat oleh manusia yang berada di atas permukaan tanah yang dapat menampung air dengan bahan baku yang digunakan untuk membuat bak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Di mana berdasarkan proses budidaya ikan, jenis bak yang digunakan itu disesuaikan dengan skala produksi budidaya dan hampir sama dengan kolam, di mana dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, penetasan, pemeliharaan, dan pemberokan. Bak yang digunakan untuk melakukan pemijahan ikan biasanya adalah bak yang terbuat dari beton atau fiber. Sedangkan bak plastik biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva ikan. Akuarium, salah satu wadah pemeliharaan ikan peliharaan yang relatif sangat mudah perawatannya. Berdasarkan fungsinya, akuarium ikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain akuarium ikan umum dan juga kelompok, di mana tujuannya ini untuk penghias ruangan. Lalu dalam akuarium ikan umum itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu dapat diletakkan sesuai dan serasi dengan ruangan, dilengkapi alat perlengkapan akuarium ikan. Lalu untuk syarat akuarium ikan kelompok adalah jenis ikan peliharaan dipelihara itu harus masih sekerabat, dan susunan tanaman airnya itu disesuaikan dengan ikan peliharaan. Dimana lalu ada akuarium ikan sejenis dan tanaman air, tujuannya itu untuk membudidayakan ikan peliharaan air tawar dan laut. Lalu ada keramba, jaring apung atau KCA, membesarkan ikan peliharaan di dalam wadah-wadah yang diapungkan di permukaan air, di mana wadah tersebut semua sisinya diselubungi oleh material jaring untuk menahan ikan peliharaan di dalamnya. Dan sini ada contoh gambarnya tentang wadah budidaya ikan konsumsi. Ada kolam di sini menggunakan semen, lalu ada bak ya menggunakan kayak plastik itu, lalu ada yang akuarium, lalu ada yang keramba, jaring apung. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.